Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Niputu Aryafiani Sevitarati dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi apa yang saya ketahui tentang materi gerak lurus. Semoga materi ini cukup lengkap dan bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, silahkan langsung dikoreksi atau diberikan masukan di kolom komentar. Baik, kita langsung lanjut saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi gerak lurus, kita perkuat dulu yuk dasar-dasar kita untuk dapat mengerti dan mengerjakan soal gerak lurus. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu tentang gerak, posisi, jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, serta percepatan. Sebelum itu, kita nonton video sama-sama yuk. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak dan diam itu bersifat relatif, tergantung dengan titik acuannya. Contohnya adalah busway Transjakarta yang bergerak menuju ke Monas dan bergerak meninggalkan halte Blok M. Berikut adalah contoh nyata di mana gerak itu bersifat relatif. Yang pertama, kita gunakan Rani sebagai titik acuan. Menurut Rani, Ali yang berada di bus itu bergerak meninggalkan haltenya. Sedangkan, jika kita gunakan para penumpang yang ada di bus sebagai titik acuan, maka Ali terlihat diam. Posisi. Posisi atau kedudukan adalah besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kedudukan dinyatakan dalam besar dan juga arah. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan posisi antara lain acuan, arah, dan yang terakhir adalah nilai dan juga satuannya. Berikut adalah contoh soal untuk menentukan posisi suatu titik terhadap titik acuan O. Tentukan posisi titik A dan titik D jika acuannya adalah titik O. Nah, di sini kita bisa menghitung jarak titik A terhadap titik O. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Sehingga diperoleh XA atau titik A itu posisinya sebesar 3 satuan. Posisi titik A berjarak 3 satuan di sebelah kanan dari titik O. Sedangkan untuk titik D kita juga bisa hitung bersama-sama 1, 2, 3, dan 4. Sehingga diperoleh titik D atau XD itu sebesar negatif 4 satuan. Posisi titik D berjarak 4 satuan di sebelah kiri dari titik O. Nah, jika benda itu berada di sebelah kanan dari titik acuan, maka posisinya bernilai positif. Sedangkan jika benda itu berada di kiri titik acuan, maka posisinya bernilai negatif. Contoh selanjutnya adalah Andi memarkir mobil di sebelah timur rumahnya dengan jarak 7 meter. Nah, di sini kita bisa menganalisis hal-hal penting yang kita gunakan dalam menentukan posisi. Nah, rumah Andi itu merupakan titik acuan. Di sebelah timur itu merupakan arah. 7 ini merupakan nilai. Serta meter itu merupakan satuan. Nah, apakah jarak dan perpindahan itu sama? Untuk menemukan jawabannya, kita pelajari dulu yuk. Jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, jarak ini termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Nah, untuk satuan internasionalnya itu adalah meter dan lambangnya adalah S. Selanjutnya adalah perpindahan. Nah, perpindahan ini adalah perubahan posisi suatu benda. Perpindahan itu termasuk dalam besaran vektor karena perpindahan itu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Untuk satuan internasionalnya adalah meter, sama seperti jarak, namun lambangnya berbeda, yaitu S disertai dengan tanda panah atau vektor. Nah, di sini saya memiliki contoh soal. Luna itu hendak mengambil pesanan kue nih di rumah Mpok Ipeh. Tapi karena ia haus, ia pergi dulu ke arah barat sejauh 50 meter untuk membeli es susu.
Setelah itu, ia berbalik arah dan berjalan sejauh 200 meter hingga akhirnya Luna sampai di rumah Mpok Ipeh. Nah, tentukan perpindahan dan jarak yang ditempuh oleh Luna. Nah, kita bisa menghitung jarak yang ditempuh oleh Luna dari rumahnya hingga bisa sampai ke rumah Mpok Ipeh itu sebesar 50 meter ditambah dengan 200 meter. Sehingga diperoleh 250 meter. Nah, ini merupakan total jarak yang ditempuh oleh Luna. Selanjutnya, untuk mencari perpindahan, itu kita membutuhkan posisi awal serta posisi akhir. Nah, ini merupakan besar perpindahannya. Berapa ya? Caranya adalah dengan mengurangkan 200 meter dengan si 50 meter ini. Nah, diperoleh 150 meter. Eits, belum selesai. Ingat, perpindahan itu memiliki nilai dan juga arah. Di sini kita baru memiliki nilainya saja. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perpindahan yang dilakukan oleh Luna itu sebesar 150 meter ke arah timur, atau bisa juga dikatakan 150 meter dari rumah Luna ke rumah Mpok Ipeh. Waduh, ada pertanyaan lagi nih. Eits, tapi jangan lupa ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Nah, jawabannya jarak dan perpindahan itu berbeda. Jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi dari suatu benda. Nah, pertanyaan yang sekarang adalah besaran apakah yang ditunjukkan oleh speedometer? Nah, untuk mengetahuinya, kita juga harus mempelajari materinya dulu dong. Oke, akhirnya kita masuk ke materi kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Di materi sebelumnya, yaitu tentang jarak dan juga perpindahan, aku udah jelasin, aku sudah menyebutkan bahwa perpindahan itu merupakan salah satu besaran vektor, di mana besaran tersebut memiliki nilai disertai dengan arah. Nah, sehingga kecepatan ini termasuk dalam besaran vektor. Nah, untuk satuan internasionalnya itu adalah meter per second, dan untuk lambangnya itu adalah V disertai dengan lambang vektor. Untuk rumusnya, nah di sini kita memiliki rumus yaitu V sama dengan S per T, di mana V itu merupakan kecepatan, S itu merupakan perpindahan, dan juga T itu merupakan selang waktunya. Nah, di sini aku juga menyertakan untuk rumus kecepatan rata-rata nih. Nah, di mana V itu sama dengan delta S per delta T sama dengan S2 dikurangi S1 per T2 dikurangi dengan T1. Nah, selanjutnya adalah kelajuan nih. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jarak itu kan besaran skalar ya teman-teman. Jadi kelajuan ini juga termasuk dalam besaran skalar, di mana besaran ini hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Oke, selanjutnya untuk satuan internasional bagi kelajuan itu adalah meter per second sama seperti kecepatan. Dan untuk lambangnya itu hanya V saja. Untuk rumusnya itu adalah V sama dengan S per T, tetapi di sini S-nya itu merupakan jarak. Dan untuk kelajuan rata-rata itu juga sama dengan delta S per delta T. Tetapi di kelajuan rata-rata delta S di sini merupakan total jarak. Selanjutnya adalah kecepatan dan juga kelajuan rata-rata. Nah, di dalam satu soal, jika diketahui hanya satu selang waktu saja, biasanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu boleh disebut kelajuan saja dan kecepatan saja, dengan asumsi benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan. Namun, jika diketahui lebih dari satu selang waktu, maka kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu tidak boleh disebut dengan kelajuan saja dan juga kecepatan saja nih teman-teman. Selanjutnya adalah contoh soal. Perhatikan gambar berikut, sebuah partikel bergerak dalam sebuah lintasan garis lurus. Dari titik P ke R membutuhkan waktu 3 sekon, sedangkan dari R ke Q membutuhkan waktu 4 sekon. Tentukan A kelajuan rata-rata partikel dari P ke R ke Q, B kecepatan rata-rata partikel dari P ke R ke Q. Nah, di sini telah diketahui masing-masing jarak serta selang waktu, dan kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Nah, untuk kelajuan rata-rata rumusnya itu adalah delta S per delta T, di mana S-nya itu adalah jarak. Nah, di sini saya jabarkan. Bahwa delta S itu adalah
S, T, hingga R ditambah S, R hingga Q. Nah, untuk delta T itu juga dijumlahkan hingga S ditambah 4S. Ya, ini itu adalah T, P, hingga R ditambah dengan T, R hingga Q. Nah, selanjutnya untuk kecepatan rata-rata itu rumusnya juga sama, V sama dengan delta S per delta T. Tetapi S di sini adalah perpindahan, sehingga dapat saya jabarkan Delta S perpindahan itu sama dengan S, P, R dikurang dengan S, R, Q. Untuk delta T-nya tetap sama, yaitu T, P, R ditambah T, R, Q. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Untuk kelajuan rata-rata itu menjadi delta S per delta T sama dengan 10 ditambah 4 per 3 ditambah 4 sama dengan 14 per 7 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, ini untuk kelajuan rata-rata. Dan untuk kecepatan rata-rata, delta S per delta T sama dengan 10 dikurang 4 per 3 ditambah 4 sama dengan 6 per 7 meter per sekon. Nah, selain rumus untuk mencari kelajuan serta kecepatan rata-rata itu adalah delta S per delta T, sekarang saya akan menerapkan rumus di mana rumusnya itu adalah VT ditambah V0 per 2. Rumus ini bisa digunakan bila telah diketahui berapa kecepatan awal serta berapa kecepatan akhirnya. Nah, ini kita tinggal masukkan saja angkanya. VT-nya adalah 10 ditambah dengan 4 per 2 menghasilkan 7 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 7 meter per sekon. Kita masuk ke kecepatan dan juga kelajuan sesaat. Nah, kecepatan dan kelajuan sesaat itu adalah kelajuan dan kecepatan tiap waktu. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata yang selang waktunya dipersempit mendekati 0. Nah, kelajuan sesaat itu sama dengan kecepatan sesaat untuk gerak benda yang sama. Dalam selang waktu yang sangat singkat atau delta T mendekati 0, itu saat kecepatan benda konstan, maka kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-ratanya. Nah, yang dimaksud dengan selang waktu dipersempit di sini adalah sebagai berikut. Nah, pada awalnya titik B digambarkan di sini dan pada grafik ini titik B mendekati titik A, di mana hal tersebut mempersempit waktunya. Nah, sehingga jika pada gradien garis yang ini menunjukkan kecepatan rata-rata, pada gradien garis yang ini itu menunjukkan kecepatan sesaat. Oke, kita masuk ke rumus dari kecepatan sesaat. Nah, rumusnya itu adalah V sama dengan dx per dt. Tapi pada soal itu lebih sering diberikan persamaan, sehingga rumusnya menjadi Vt sama dengan dxt per dt, di mana Vt itu merupakan fungsi dari kecepatan dalam variabel t, xt itu merupakan fungsi posisi dalam variabel t, dan t itu adalah waktu, sedangkan d itu adalah turunan. Nah, selanjutnya untuk fungsi posisi itu dapat dituliskan dengan xt sama dengan at dipangkatkan dengan n. Selanjutnya untuk dxt per dt itu dapat dioperasikan dengan cara n dikali a dikali t pangkat n min 1. Nah, untuk diferensiasi atau turunan bilangan konstan itu dia menjadi 0 seperti pada contoh ini. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Sebuah partikel bergerak dalam sumbu X dalam fungsi posisi sebagai berikut. Xt sama dengan T kuadrat min 3T ditambah 4, di mana X dalam meter dan T dalam sekon. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan saat T sama dengan 3 sekon. Nah, yang pertama kita harus mencari turunannya terlebih dahulu. Rumusnya adalah V sama dengan dxt per dt. Lalu kita tinggal masukkan fungsi posisinya sama dengan D dalam kurung T kuadrat min 3T ditambah 4 per dt. Lalu kita bisa pecahkan mereka sesuai dengan bentuknya masing-masing, sehingga dihasilkan 2T min 3 setelah melalui operasi seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan saat T sama dengan 3 sekon atau V3. Nah, kita tinggal masukkan saja V3 sama dengan masukkan persamaan yang telah kita dapatkan. V3 sama dengan 2T min 3. Masukkan nilai T-nya adalah 3, sehingga setelah dioperasikan diperoleh bahwa kecepatan saat T sama dengan 3 sekon itu adalah 3 meter per sekon.
Oke, mungkin teman-teman masih ada yang bingung bagaimana bentuk seperti ini bisa menjadi seperti ini. Nah, jadi pada slide sebelumnya itu telah dituliskan bahwa dxt, di mana xt ini merupakan fungsi dari posisi, per dt itu akan berubah menjadi n dikali a dikali t n min 1. Jadi n di sini itu adalah pangkat dari variabel t-nya. Oke, di sini kita bisa operasikan bentuk yang ini sebagai contoh dt kuadrat per dt. Nah, tadi n ini merupakan pangkat dari t-nya ya. Jadi kita turunkan 2 dikali a-nya itu adalah koefisien dari t kuadrat sehingga nilainya adalah 1. Nah, lalu untuk t-nya kita tuliskan t pangkatnya 2 dikurangi 1 sehingga menghasilkan 2t. Hayo, gimana teman-teman? Udah bisa jawab belum pertanyaan yang ini? Nah, data yang ditunjukkan oleh speedometer itu kan hanya berupa angka dan tidak memiliki arah, sehingga besarannya adalah besaran skalar. Oleh karena itu, yang ditunjukkan oleh speedometer itu merupakan kelajuan, di mana kelajuan hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Nah, selanjutnya ada percepatan nih. Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu. Simbolnya adalah A disertai dengan lambang vektor di atasnya, dan untuk rumusnya itu adalah A sama dengan delta V per delta T, di mana A itu merupakan percepatan, delta V itu merupakan kecepatan, dan juga delta T itu merupakan selang waktu. Selanjutnya adalah percepatan dan juga perlambatan. Nah, percepatan dan perlambatan ini dapat ditentukan dari arah kecepatan dan juga percepatannya. Nah, pada kasus ini, bus bergerak semakin cepat pada sumbu X positif dari titik A menuju ke titik B. Nah, karena pergerakannya ke sumbu X positif, maka kecepatannya memiliki arah positif. Kecepatan akhir atau VB itu akan lebih besar daripada kecepatan awal atau VA, sehingga kita mendapat delta V yang bernilai positif dan nilai A pun bernilai positif juga. Nah, saat arah kecepatan benda dan percepatannya sama, maka benda mengalami percepatan. Selanjutnya, bus ini melakukan pengereman dan berhenti pada titik C. Pergerakannya masih searah sumbu X positif, maka kecepatannya memiliki arah yang positif. Nah, selanjutnya, karena kecepatan akhir itu lebih kecil daripada kecepatan awal, atau VC itu lebih kecil dari VB, maka akan kita dapat bahwa delta V-nya itu bernilai negatif, sehingga untuk percepatannya juga bernilai negatif. Nah, saat arah kecepatan benda berlawanan dengan percepatannya, maka benda mengalami perlambatan. Nah, sekarang bus berbalik arah menuju sumbu X negatif dari titik C ke titik B dengan kecepatan yang terus bertambah. Berarti, karena bus bergerak ke arah sumbu X negatif, maka kecepatannya memiliki arah yang negatif ya. Nah, saat kecepatan akhir lebih besar daripada kecepatan awal, yaitu negatif VD lebih besar daripada negatif VC, maka akan kita dapat delta V itu bernilai negatif, sehingga A atau percepatan pun bernilai negatif. Saat arah kecepatan benda searah dengan percepatannya, maka benda akan mengalami percepatan. Nah, selanjutnya, jika bus melakukan pengereman kembali, namun kali ini pergerakannya searah sumbu X negatif. Nah, maka kecepatannya juga memiliki arah yang negatif ya. Saat kecepatan akhir lebih kecil daripada kecepatan awal dalam tanda negatif, atau negatif VE lebih kecil daripada negatif VD, maka kita akan mendapat delta V itu bernilai positif, sehingga percepatan pun bernilai positif. Nah, saat arah kecepatan benda berlawanan dengan percepatannya, maka benda akan mengalami perlambatan. Nah, contoh soal. Suatu mobil bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Selang 30 detik kemudian, kecepatannya menjadi 40 meter per sekon dengan arah yang berlawanan. Besar percepatan rata-ratanya adalah, nah, diketahui V1 itu adalah 20 meter per sekon. Lalu untuk V2 itu adalah
negatif 40 meter per sekon, karena arahnya itu berlawanan dengan arah yang semula. Yang ditanyakan itu adalah percepatan. Nah, untuk percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan yang dibagi dengan selang waktu. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurangi dengan V1 per delta T, sama dengan negatif 40 dikurang 20 per 30. A sama dengan negatif 60 per 30, sehingga diperoleh percepatannya sebesar negatif 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda negatif ini menyatakan percepatan ke arah barat. Atau jika kita menggunakan sumbu X, ini berarti percepatannya ke sumbu yang negatif. Selanjutnya untuk percepatan itu juga ada percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat itu merupakan percepatan yang dialami oleh suatu benda dalam waktu yang sebentar. Nah, percepatan sesaat itu adalah perubahan kecepatan yang dialami oleh suatu benda pada selang waktu yang sangat singkat. Konsep dari percepatan sesaat itu sama dengan konsep kecepatan sesaat. Dalam selang waktu yang sangat singkat, delta T itu mendekati 0 saat percepatan benda konstan, maka percepatan sesaat sama dengan percepatan rata-rata. Nah, selanjutnya adalah untuk rumus percepatan sesaat. Yang pertama itu ada A sama dengan dV per dt. Yang kedua itu ada AT sama dengan dVt per dt, di mana AT itu merupakan fungsi percepatan dalam variabel T, Vt merupakan fungsi kecepatan dalam variabel T, dan T itu adalah waktu, serta D itu adalah turunan atau diferensiasi. Nah, selanjutnya untuk fungsi kecepatan itu dalam bentuk Vt sama dengan AT dipangkatkan dengan N. Nah, untuk dVt per dt itu dapat diubah bentuknya menjadi seperti ini, NA dikali T pangkat N min 1. Nah, untuk diferensiasi bilangan konstan itu tetap 0. Kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini disediakan gambar grafik dan yang ditanyakan adalah besarnya percepatan sesaat saat T itu sama dengan 7 sekon. Nah, kita cari dulu T sama dengan 7 sekon itu di mana? Oke. Di sini ya. Nah, lalu kita mencari dua titik, satu yang sebelum dan satu yang sesudah. Jadi kita ambil titik ini dan titik ini karena dia memiliki titik potong yang sudah jelas, jadi kita pilih pada detik ke-6 dan detik ke-8. Oh ya, dan syarat kedua titik ini bisa digunakan itu adalah dia berada di dalam satu garis lurus dengan yang ditanyakan. Nah, pada grafik ini terlihat adanya penurunan kecepatan yang konstan, di mana adanya perlambatan yang konstan. Sehingga, sesuai dengan prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, kalau percepatan sesaat itu sama dengan percepatan rata-rata saat percepatan atau perlambatannya itu konstan. Sehingga kita tinggal masukkan saja pada rumus percepatan rata-rata. Untuk Vt-nya itu adalah 10, untuk V0-nya adalah 15, T1 itu adalah 8, dan T0-nya adalah 6. Tinggal dihitung, negatif 5 per 2, jadi percepatan rata-rata itu adalah negatif 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi besarnya percepatan sesaat saat T sama dengan 7 sekon itu adalah negatif 2,5 meter per sekon kuadrat, atau mengalami perlambatan sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Apa itu gerak lurus beraturan atau GLB? Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap dalam selang waktu tertentu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 20 meter per sekon selama 60 detik. Yang kedua itu ada gerak bulan yang mengitari bumi. Dan yang ketiga ada pesawat komersil yang terbang dalam kecepatan yang tetap di udara. Nah, rumus untuk GLB itu sebenarnya ada satu, yaitu S sama dengan V dikali T. Tetapi jika benda itu memiliki jarak terhadap acuan tertentu, maka rumusnya menjadi S sama dengan S0 ditambah V dikali T, di mana S itu merupakan jarak, dan V itu adalah kecepatan, T adalah selang waktu, dan S0 itu adalah jarak terhadap acuan tertentu. Selanjutnya adalah grafik GLB. Yang pertama kita akan membahas grafik S berbanding dengan T atau jarak berbanding dengan waktu.
Nah, jadi pada grafik ini, seiring bertambahnya selang waktu atau seiring bertambahnya waktu tempuh, maka jarak tempuh yang dilalui oleh benda itu akan semakin besar pula. Bisa kita lihat pada grafik seperti ini. Nah, grafik S berbanding T yang ini kan dimulai dari titik di mana dia tidak memiliki jarak tertentu terhadap suatu acuan ya. Sekarang saya akan mencoba menggambar grafik S berbanding T, tetapi yang dia memiliki jarak tertentu terhadap suatu acuan. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah S dan ini adalah T. Di sini adalah S0. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk grafik V berbanding dengan T atau kecepatan berbanding dengan waktu. Nah, kecepatan dalam GLB atau kelajuan itu tidak akan berubah dan akan selalu konstan. Jadi, yang bertambah itu hanya waktunya saja. Nah, seperti ini. Untuk kecepatan atau kelajuannya itu akan selalu konstan saja seperti ini. Nah, selanjutnya untuk grafik percepatan berbanding dengan waktu, karena di GLB itu percepatan nilainya 0. Kenapa nilainya 0? Percepatan itu kan perubahan kecepatan ya. Sedangkan di GLB kecepatannya itu bernilai konstan. Jadi percepatan nilainya 0. Jadi grafiknya seperti ini. Oke, ada contoh soal di sini. Mobil A dan mobil B terpisah sejauh 100 meter. Kedua mobil bergerak saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing 5 meter per sekon dan 3 meter per sekon. Tentukan waktu dan tempat kedua mobil bertemu jika mobil A berangkat 4 detik lebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menggambarkan dua mobil yaitu mobil A dan juga mobil B yang terpaut jarak 100 meter dengan kecepatannya masing-masing ya, sudah tertera. Nah, lalu saya telah membuat persamaan bahwa TA itu sama dengan TB ditambah 4 atau waktu A itu lebih banyak sebanyak 4 detik dibanding dengan waktu B. Selanjutnya adalah SA ditambah dengan SB itu sama dengan 100 meter. Karena apa? Nanti kan mereka akan berpapasan ya. Jadi jarak yang mereka lalui itu hanya 100 meter saja totalnya. Masukkan rumus jarak. Untuk jarak A yaitu VA dikali TA, untuk SB itu VB dikali TB sama dengan 100 meter. Nah, lalu kita masukkan angkanya 5 dikali TB ditambah 4, ini merupakan persamaan dari TA yang tadi. Lalu ditambah dengan 3 dikali dengan TB. Nah, TB-nya ini tetap saja sama dengan 100 meter. Lalu dibawa ke sini. Nah, dikalikan 5TB ditambah 20 ditambah 3TB sama dengan 100. Nah, lalu dijumlah 8TB sama dengan 100 dikurangi 20. Ini tadi dipindah ruas ya ke sini. Dihasilkan TB sama dengan 80 per 8. Sehingga TB itu 10 second atau 10 detik. Jadi waktu untuk mobil B dapat bertemu dengan mobil A itu adalah sebesar 10 detik setelah ia bergerak. Selanjutnya untuk waktu mobil A itu kita bisa peroleh dari memasukkan atau mensubstitusi dengan persamaan yang TA sama dengan TB ditambah 4. Nah, dituliskan terlebih dahulu TA sama dengan TB ditambah 4. TA sama dengan masukkan nilai TB yaitu 10, lalu ditambah dengan 4 sehingga diperoleh TA itu sama dengan 14 second atau 14 detik. Jadi waktu untuk mobil A bertemu dengan mobil B itu sebesar 14 detik setelah ia mulai bergerak. Selanjutnya untuk tempat kedua mobil ini bertemu, jadi kita memerlukan jarak. Oke, kita bisa saja langsung menuliskan SA sama dengan VA dikali TA sama dengan VA. Kita sudah memiliki data, VA itu adalah 5 meter per sekon. Lalu untuk TA kita juga telah memperoleh 14. Jadi tinggal dikalikan saja. Maaf, ini ada salah. Nah, yang benar adalah SA. SA itu adalah 70 meter. Nah, selanjutnya untuk SB sama juga dimasukkan saja angka-angka yang telah kita dapatkan. 3 dikali 10 adalah 30 meter. Bisa juga setelah kita mendapat SA itu masukkan ke persamaan yang SA ditambah SB sama dengan 100. SA-nya sudah kita peroleh 70 ditambah SB yang kita cari sama dengan 100. Jadi SB itu sama dengan 30 meter. Ya, ada banyak cara yang bisa digunakan. Yang mana yang menurut kalian paling mudah seakan digunakan. Jadi tempat kedua mobil itu bertemu adalah 70 meter
dari posisi awal mobil A mulai bergerak dan juga 30 meter dari posisi awal si mobil B ini mulai bergerak. Nah, selanjutnya adalah apa itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Nah, jadi gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan yang konstan, baik nilainya maupun arahnya. Contoh, yang pertama adalah mobil atau kendaraan yang mempercepat lajunya. Yang kedua adalah orang yang meluncur di atas papan salju. Dan yang terakhir adalah kendaraan yang memperlambat lajunya dengan melakukan pengereman. Nah, jadi ada 3 persamaan dari GLBB. Yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang kedua itu ada S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A dikali S. Nah, VT itu merupakan kecepatan akhir atau kecepatan pada waktu tertentu. Selanjutnya untuk V0 itu adalah kecepatan awal. A itu merupakan percepatan, T merupakan waktu atau selang waktu, dan S itu adalah jarak yang ditempuh. Teman-teman, jadi yang pertama adalah grafik X berbanding dengan T, di mana grafik posisi berbanding dengan waktu. Jadi posisi itu merupakan fungsi kuadrat dari waktu, sehingga grafik dari posisi terhadap waktu itu berupa grafik fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya adalah untuk grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi pada grafik ini terlihat bahwa semakin bertambahnya selang waktu atau semakin lama benda itu bergerak, maka kecepatannya semakin besar pula, semakin bertambah pula. Nah, untuk grafik yang tertera pada gambar ini merupakan grafik jika V0-nya itu benar-benar dimulai dari saat ia diam. Sedangkan jika pada soal itu diketahui V0-nya memiliki nilai yang tidak sama dengan 0, maka grafiknya akan seperti ini. Seperti grafik yang tadi ya. Jadi ini adalah V0, lalu ini adalah V, dan juga ini adalah T. Nah, begitu juga dengan GLBB yang diperlambat. Yang tadi kan yang dipercepat ya, semakin besar dia kecepatannya. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, itu kebalikannya, semakin bertambah selang waktunya, maka kecepatannya itu semakin menurun atau semakin berkurang. Nah, selanjutnya jika pada GLB itu yang nilainya konstan adalah kecepatannya, pada GLBB yang bernilai konstan itu adalah percepatannya. Jadi di sini ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas, semakin bertambahnya waktu, percepatan itu akan tetap konstan. Untuk GLBB dipercepat, percepatannya itu bernilai positif, sedangkan untuk GLBB diperlambat, ini kita bisa lihat percepatannya itu bernilai negatif ya, ada di kuadran yang keempat. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Sebuah pesawat terbang memerlukan waktu 30 detik dan jarak 420 meter untuk lepas landas. Jika pesawat dari keadaan diam, maka kecepatan pesawat tersebut ketika lepas landas adalah... Nah, di sini diketahui bahwa waktunya itu sebesar 30 sekon, jaraknya itu adalah 420 meter, V0-nya adalah 0 meter per sekon, karena di soal dikatakan bahwa dari keadaan diam ya, berarti V0-nya adalah 0 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah VT, yaitu kecepatan akhir pada pesawat itu telah berhasil lepas landas. Nah, untuk penyelesaiannya, kita analisis dulu apa-apa saja yang diketahui sehingga kita dapat menentukan rumus yang tepat. Nah, langkah yang pertama untuk mengerjakan soal pada GLBB itu sebagian besar dengan mencari percepatannya terlebih dahulu. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ketiga, maksudnya rumus yang kedua, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Lalu dimasukkan saja angka-angkanya seperti ini, dan diperoleh A atau percepatannya itu sama dengan 14 per 15 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya untuk mencari yang ditanyakan itu VT, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT sama dengan V0-nya dimasukkan, yaitu 0 ditambah dengan percepatannya 14 per 15 dikali dengan T itu adalah 30 sekon, dan diperoleh bahwa ternyata kecepatan pesawat ketika lepas landas itu adalah 28 meter per sekon. Oke, ada contoh soal lagi. Jangan pusing dulu ya teman-teman, kita baca dulu soalnya. Perhatikan grafik gerak benda berikut ini. Dari grafik tersebut, jarak yang ditempuh selama 20 sekon adalah...
Nah, jarak selama 20 second berarti hitung-hitung jarak total ya teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, aku membagi grafiknya menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama itu yang berwarna merah, lalu bagian yang kedua itu yang berwarna hijau, dan bagian yang ketiga itu yang berwarna biru. Nah, yang pertama aku kerjakan adalah bagian yang pertama terlebih dahulu. Bagian ini termasuk dalam GLBB, yaitu GLBB yang dipercepat. Dari mana aku tahu? Karena pada grafik ini kan grafik V berbanding dengan T ya. Jadi ada perubahan kecepatan di sini, di mana terjadi penambahan kecepatan gitu. Jadi GLBB-nya dipercepat. Oke, langsung saja. V0-nya itu adalah 6 meter per second. Lalu untuk VT-nya itu 15 meter per second. T-nya, maksudnya T1-nya itu adalah 4 second. Lalu untuk T0-nya itu adalah 0 second. Nah, yang ditanyakan adalah S. Langkahnya adalah sama seperti tadi, kita menganalisis terlebih dahulu, bisa pakai rumus yang mana nih untuk mencari percepatan ya terutama. Nah, yang pertama kali kita gunakan adalah rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Oke, untuk VT-nya tinggal dimasukkan saja 15 sama dengan 6 ditambah A dikali. Nah, T-nya itu sebenarnya delta T ya, jadi 4 dikurangi 0. Lanjut di bawahnya, 15 dikurang 6 sama dengan 4A. 9 sama dengan 4A. Lalu A kita dapatkan 9 per 4 meter per second kuadrat. Nah, belum selesai teman-teman, itu baru percepatan saja. Selanjutnya, untuk mencari jarak, kita gunakan rumus GLBB mencari jarak, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Lalu tinggal dimasukkan saja angka-angka yang telah kita peroleh sesuai dengan data maupun yang telah kita cari tadi, sehingga diperoleh S1, maksud saya itu untuk S bagian yang pertama itu adalah 42 meter. Oke, selanjutnya adalah daerah yang kedua. Daerah yang kedua ini tergolong GLB. Oke, jadi kita melihat lagi, ini kan grafik V berbanding dengan T ya, di mana V-nya ini konstan. Ya, walaupun waktunya bertambah dia tetap konstan, berarti itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, langsung saja kita tulis yang diketahui. V sama dengan 15 meter per second. Lalu untuk T1-nya itu adalah 16, T0-nya adalah 4 second. Yang ditanyakan adalah jarak. Oke, lanjut. Tinggal memasukkan angka ke dalam rumus. S sama dengan V dikali T, masukkan angka. Ini juga delta T ya. Lalu tinggal dikalikan saja 15 dengan 12 dan menghasilkan jarak pada bagian yang kedua itu adalah 180 meter. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ketiga, yaitu bagian yang berwarna biru. Oke, ini juga tergolong dalam GLBB, terutama yang diperlambat. Kenapa? Kembali lagi, ini adalah grafik kecepatan berbanding dengan waktu. Nah, di sini kecepatannya terlihat grafiknya menurun ya, jadi kecepatannya itu berkurang, sehingga termasuk dalam GLBB yang diperlambat. Oke, langsung saja kita tulis yang diketahui. V0 sama dengan 15 meter per second. Lalu untuk VT-nya atau kecepatan akhirnya itu adalah 0 meter per second. Lalu untuk T0-nya itu adalah 16 second. Selanjutnya untuk T1 itu adalah 20 second. Kembali lagi yang ditanyakan itu adalah jarak. Lalu kita tuliskan VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Masukkan angka-angkanya. Lalu kita bisa peroleh untuk percepatannya itu sama dengan negatif 15 per 4 meter per second kuadrat. Lalu baru dibawa ke rumus untuk mencari jarak pada GLBB. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Dimasukkan angka-angkanya. Setelah itu diperoleh jarak yang ketiga pada bagian ketiga itu adalah 30 meter. Nah, setelah kita dapat nih jarak dari ketiga bagian yang ada di grafik ini, kita baca lagi yuk soalnya. Dari grafik tersebut, jarak yang ditempuh selama 20 second adalah jarak yang ditempuh selama 20 second itu kan sama aja dengan jarak total ya. Jadi, kita tinggal mencari jarak total yaitu dengan menjumlahkan jarak yang pertama, jarak bagian kedua, dan juga jarak bagian yang ketiga. Nah, jarak bagian yang pertama itu adalah 42 meter, lalu ditambah dengan bagian yang kedua 180 meter, dan jarak yang terakhir ini bagian ketiga adalah 30 meter. Lalu tinggal ditambahkan mendapatkan hasil 252 meter nih teman-teman. Nah, tapi ya
kita menggunakan cara ini bakal lama banget gak sih? Kayak lebih panjang gitu. Makanya aku ada cara lain yang menurut aku lebih simple, juga lebih mendasar karena basicnya adalah pelajaran SD. Mau tahu kan? Ayo kita lanjut ke cara yang selanjutnya. Nah, di sini aku udah menggambarkan ulang grafiknya, tetapi dengan lebih jelas lagi dengan membentuk bangun datar. Nah, mau aku apain ya? Oke, jadi luas daerah yang ada di bawah grafik ini itu ternyata sama dengan jarak total yang ditempuh. Luas daerah diarsir, luas daerah di bawah grafik itu sama dengan jarak total. Oke, jadi kita tinggal mencari luas dari setiap bangun datar ini. Karena bangun datar gabungan kan, jadi kita harus cari satu-satu. Nah, yang pertama adalah yang berwarna merah nih. Ayo tebak apa? Ya, trapesium siku-siku. Masih ingat nggak rumus trapesium siku-siku itu apa? Jadi rumus trapesium siku-siku itu adalah jumlah sisi sejajar per 2 dikali dengan tingginya. Nah, jumlah sisi sejajarnya berapa ya? Kita bisa cari di sini. Oh ya, posisi trapesium siku-siku yang benar itu seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai kalian terkecoh dengan posisi yang ada di grafik. Oke, jadi sisi sejajarnya itu adalah ini, A dan B. Oke, kita cari. Ternyata 6 ditambah dengan 15 per 2 dikalikan dengan tingginya. Tingginya itu adalah 4. Oke, tinggal kita hitung. Jadinya 42 meter. Nah, selanjutnya nih, bangun apa ya yang hijau? Oke, ini adalah persegi panjang. Oke, luas persegi panjang apa teman-teman? Panjang dikali dengan lebar. Oke, kita cari panjangnya itu adalah 16 dikurangi dengan 14 ya yang ini. 16 dikurangi 14 itu adalah 12. Lalu untuk lebarnya 15 ya teman-teman. Nah, lalu kita peroleh luas dari persegi panjang ini adalah 180. Kita langsung saja menggunakan satuan dari jarak yaitu meter. Oke, daerah yang terakhir, daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga ini adalah segitiga siku-siku ya teman-teman. Nah, rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah. Untuk alasnya berapa ya teman-teman? Alasnya ini kita ganti warna dulu. Oke, untuk alasnya itu adalah yang ini, berarti 20 dikurangi dengan 16, berarti 4 dikali dengan tingginya, ya 15. Tinggal kita coret-coret 2 dikali 15 adalah 30 meter. Nah, kita udah dapat luas dari setiap bangun datar yang merepresentasikan jarak dari tiap-tiap daerah. Oke, selanjutnya kita tinggal buktikan nih hasilnya sama nggak ya sama perhitungan yang tadi. L total itu sama dengan S total. Nah, oke, kita jumlahkan saja. L totalnya itu adalah berapa tadi? 42 ditambah dengan 180 ditambah dengan 30. 252 meter. Langsung saja kita gunakan satuannya. Sama ya teman-teman. Nah, jadi kalian mau pilih pakai cara yang mana nih? Mau pakai cara yang ini, atau cara yang mencari luas bangun? Selanjutnya teman-teman, ini adalah soal terakhir di video ini. Oke, mari kita kerjakan dengan semangat. Oke, yang diketahui kita tulis dulu. Diketahui A sama dengan 1 meter per second kuadrat. Nah, jika kecepatan awal benda, kecepatan awal berarti V0 sama dengan 4 meter per second. Oke. Maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-5. Oke. Detik ke-5 berarti kita tulis saja ya. T-nya itu adalah 5 second. Jadi yang ditanyakan tadi ada kecepatan pada saat T sama dengan 5 dan juga ada jarak saat T sama dengan 5. Oke, mari kita cari bersama-sama. Di sini aku mau tulisin dulu rumus-rumus persamaan dari GLBB.
di pojok aja. Rumus yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Rumus yang kedua adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Dan yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali AS. Oke. Nah, di sini kita melihat ya. Wow, ini angka-angkanya bisa dimasukkan ke persamaan yang mana ya? Nah, kita bisa melihat langsung ini bisa dimasukkan ke persamaan yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, yang dicari adalah VT. V0-nya langsung saja dimasukkan 4 lalu ditambah dengan percepatannya itu adalah 1 dikali dengan waktunya, yaitu 5. Jadi V5 sama dengan 4 ditambah 5. V pada saat detik ke-5 itu adalah 9 meter per second. Oke, ini sudah kita dapatkan. Ganti warna dulu. Warna ungu. Oke. Selanjutnya adalah untuk mencari si jarak. Oke, untuk mencari jarak kita memang sudah memiliki ya rumus jarak. Jadi S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah A T kuadrat. Oke, jadi tinggal masukkan saja angkanya. V0-nya adalah 4 dikali T-nya adalah 5 lalu ditambah dengan setengah, percepatannya adalah 1, T-nya adalah 5. Oke, dan kita operasikan saja. 20 ditambah 12,5 ya, 25 per 2 sama dengan 32,5 meter. Ingat satuannya ya. Nah, ini sudah kita peroleh. Untuk kecepatan pada akhir detik kelima itu adalah 9 dan untuk jaraknya itu adalah 32,5 meter. Nah, di sini opsi yang benar itu adalah opsi C. Nah, tapi teman-teman, kalian pengen nyoba nggak sih rumus yang ketiga ini? Kita coba bareng-bareng aja yuk. Jadi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali AS. Nah, VT-nya tadi sudah didapatkan 9 ya, jadi 9 kuadrat, V0-nya adalah 4 kuadrat, lalu ditambah 2 dikali percepatannya 1 dikali S. Nah, S ini yang ditanyakan. Lalu tinggal dioperasikan 81, 16 tambah 2S. S sama dengan 81 dikurangi 16 per 2. Jadinya adalah 32,5 meter juga. Wah, ternyata sama ya. Nah, jadi pada soal yang ini yang diketahui itu kan percepatan ya. Lalu bagaimana jika yang diketahui pada soal itu adalah perlambatan? Rumusnya tetap sama ya teman-teman, tetapi di nilai A-nya itu diberikan tanda negatif. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi maupun perhitungan. Terima kasih karena telah menonton. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.